Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Indonesia dengan NIM 251311042 akan mempraktekkan pemberian makan bayi dan anak atau PMBA. Resep yang saya gunakan adalah panduan dari Kemenkes dan buku KIA. Sebelum memasak, pastikan semua alat dan bahan sudah dicuci bersih dan tangan juga sudah dicuci bersih. Disarankan mencuci alat menggunakan sabun khusus mencuci peralatan makan bayi. Makanan pertama yang akan saya masak yaitu bubur halus untuk bayi umur 6-8 bulan. 3 sendok makan nasi putih, 30 ml santan, 200 ml air, 50 gram telur, 10 gram wortel, dan 0,1 gram garam. Pertama, untuk membuat bubur, masukkan air dan nasi ke dalam panci dengan api sedang. Supaya lebih maksimal, boleh menggunakan tutup panci. Selanjutnya, masukkan potongan wortel supaya wortel lebih cepat lembut. Jika konsistensinya sudah seperti bubur, masukkan kocokan 1 butir telur. Dilanjut dengan memasukkan 30 ml santan dan 1/8 sendok teh garam. Aduk sampai merata dan matikan kompor, lalu saring menggunakan penyaring besi untuk mendapatkan tekstur bubur yang lumat dan halus. Informasi gizi menurut NutriSurvey sebagai berikut. Resep ini untuk 1-2 kali makan. Untuk menu kedua, untuk bayi umur 9-11 bulan, saya memasak bubur agak kasar. Untuk merebus ikan, kita menggunakan serai, daun salam, jeruk nipis, dan bawang merah. Masukkan air ke dalam panci, lalu lumuri ikan dengan jeruk nipis. Memasukkan serai, daun salam, dan bawang merah ke dalam air rebusan panci. Teknik perebusan ini bertujuan untuk menghilangkan amis pada ikan kembung. Setelah direbus sekitar 10 menit, ikan akan matang. Selanjutnya, disuir-suir kecil. Berikut adalah bahan-bahan yang digunakan untuk resep ini. Pertama, kita buat dulu buburnya dengan mencampurkan air dan nasi dan dimasak di atas api sedang. Sembari menunggu, kita bisa sambil memasak lauknya. Pertama, menumis bawang dan kunyit. Setelah itu, ditambahkan sedikit air. Lalu mulai masukkan parutan wortel. Dan tambahkan santan. Masak hingga tanak atau wortel melunak. Baru dimasukkan suiran ikan kembung. Terakhir, supaya wangi, tambahkan daun bawang. Tambahkan garam sebagai perasa. Jika bubur sudah matang, pindahkan ke dalam mangkok. Sajikan lauk dengan memindahkannya ke atas bubur. Berikut informasi gizi menu ini berdasarkan NutriSurvey. Porsi ini untuk 1-2 kali makan. Untuk menu terakhir, untuk anak umur 12-24 bulan, saya memasak nasi dengan sayur bayam dan goreng hati ayam. Kita menggunakan hati ayam sebanyak 55 gram. Pertama, didihkan air lalu ditutup. Setelah air mendidih, matikan kompor dan masukkan hati ayam. Tutup kembali panci dan tunggu sekitar 5 menit. Teknik ini bertujuan untuk menghilangkan amis pada hati ayam. Selanjutnya, buang air yang tadi dan ganti dengan air rebusan baru. Rebus hati ayam dengan asam jawa dan bawang putih. Tambahkan garam dan rebus kurang lebih selama 10 menit. Setelah direbus, goreng ayam dengan menggunakan minyak kelapa. Goreng hingga hati ayam berwarna kecoklatan. Selanjutnya, kita merebus sayur bayam sebanyak 20 gram. Ingat-ingat lagi untuk mencuci bersih semua bahan sebelum dimasak. Sajikan hati ayam dan sayur bayam di atas 55 gram nasi. Dan ini adalah informasi gizinya berdasarkan NutriSurvey. Menu ini saya cobakan kepada anak tetangga saya yang bernama Raka, berusia 12 bulan. Raka makan dengan sangat lahap dan menghabiskan makanannya. Sambil melihat Raka makan, yuk simak edukasi PMBA berikut ini. Raka umur 12 bulan masih belum bisa makan sendiri dan harus dibantu oleh orang tuanya. Saya sudah menyarankan Ibu Raka untuk mengajari Raka untuk makan sendiri, memegang sendok sendiri, maupun menggunakan tangannya sendiri saat makan. Ibunya Raka juga bilang bahwa Raka sesekali rewel saat makan tidak ditemani gadget atau tontonan. Saya juga menyarankan Ibu Raka untuk mengurangi perlahan penggunaan gadget atau menonton di saat makan, karena itu akan mengganggu distraksi anak.
Sebaiknya anak fokus pada makanan dan selesai makan dalam 30 menit. Di sini Raka sudah makan dengan baik dan juga sudah menghabiskan makanannya dengan baik. Sebenarnya tidak ada aturan pasti makanan apa yang harus dikenalkan terlebih dahulu kepada bayi. Menunya harus bervariasi dan harus memenuhi kebutuhan kalori bayi dan anak. Untuk anak usia 6-8 bulan, kebutuhan kalorinya adalah 200 kilokalori per hari. Untuk anak usia 9-11 bulan, kebutuhan kalorinya adalah 300 kilokalori per hari. Untuk anak usia 12-24 bulan, kebutuhan kalorinya adalah 550 kilokalori per hari. Sesuai namanya, pemberian MPASI masih diselingi dengan ASI ibu. Jadi, ibu disarankan untuk tetap menyusui sampai anak usia 2 tahun. Pemberian MPASI bisa dilakukan mulai dari umur 6 bulan. Bila terlalu dini, bisa menyebabkan resiko diare pada anak dan juga potensi gagal tumbuh kembang. Jika terlambat juga, bisa meningkatkan resiko defisiensi zat gizi, umumnya adalah defisiensi zat besi. Dalam pemberian makan bayi dan anak yang baik harus diperhatikan, pertama itu tepat waktu di usia 6 bulan, yang kedua adekuat atau zat gizi di dalamnya sudah benar sesuai dengan porsi sesuai umurnya, yang ketiga aman dan higienis, semua peralatan higienis dan diutamakan untuk tidak menggunakan peralatan dari plastik maupun silikon. Yang keempat yaitu responsive feeding, memberikan makan anak sesuai dengan sinyal lapar dan kenyangnya. Sekian video pratama masak saya. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.